Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Welcome back to Sunday School Online GPI Papua Jenjang Anak Remaja. Tentunya bersama Bunda Echa di sini. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar kalian? Bunda Echa yakin kalian yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang kita sembah jauh lebih luar biasa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekolah minggu online hari ini, Bunda Echa nggak sendiri loh. Bunda Echa ditemani oleh... Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Perkenalkan, Bunda bernama Bunda Tine. Dan beberapa anak remaja lainnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lala. Perkenalkan, nama saya Melan. Halo teman-teman, nama saya Cindy. Hai teman-teman, nama saya Ika. Oke, adik-adik yang ada di rumah pasti tidak sabar kan ingin memuji nama Tuhan? Oke, dengan semangat mari kita sama-sama angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. 1, 2, 3, go! Teman-teman yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah sekolah minggu online di saat ini. Kiranya ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan mau jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, semua masih semangat kan? Bunda yakin semua masih semangat. Bunda mengajak adik-adik semua bangkit berdiri dan sama-sama kita menyanyi dari lagu yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya, orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya, orang Israel biasa mengirimkan peti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnya itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan peti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan peti itu, disuruhnya pembawa-pembawa peti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang dibawa untuk tuanku, ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar di atas di rumah peraninannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang dibawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja, sehingga mulutnya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah perantinan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri berdiri di depan. Berkatalah ia pada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan untukmu orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanah tanah itu 80 tahun lamanya. Demikianlah pembacaan teman-teman di saat ini. Haleluya. Nah, adik-adik yang di rumah, kita baru saja selesai membaca Alkitab. Adik-adik masih ingat tidak pembacaan kita terdapat di mana? Iya, betul sekali. Pembacaan kita di hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-30. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini Bunda dengan teman-teman di studio dan adik-adik semua kita akan belajar mengenal tokoh-tokoh sentral yang ada di dalam Kitab Perjanjian Lama. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Bunda di sini ditemani teman-teman adik-adik semua. Kita akan belajar mengenal tokoh-tokoh Alkitab yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, dalam Kitab Hakim-Hakim. Ya, adik-adik, di saat ini kita akan mulai dari teman adik-adik yang di sebelah kanan Bunda, namanya Ika. Ika akan menjelaskan bahwa bagaimana sikap Allah pada saat itu di dalam pembacaan kita di hari ini. Ya, Ika, Bunda mau tanya buat Ika. Ika kan tadi sudah membaca Alkitab. Nah, bagaimana pandangan
bagaimana Ehud diangkat menjadi hakim atas bangsa Israel. Nah, pada saat itu Raja Moab selama 18 tahun dia menindas bangsa Israel. Dan pada saat itu bangsa Israel melakukan kejahatan. Nah, pada saat itu Tuhan tidak tinggal diam dan Tuhan mengutus Ehud, seorang yang bertangan kidal. Adik-adik tahu tidak tangan kidal? Ya, tangan kidal itu segala sesuatu yang dia lakukan menggunakan tangan kiri. Nah, adik-adik, strategi yang digunakan Ehud pada saat itu dalam membunuh Raja Moab adalah Ehud mengirimkan upeti kepada Raja Moab. Ya, ketika upeti itu sampai ke Raja Moab dan Ehud disuruh kembali pulang, namun Ehud tidak pulang. Kenapa adik-adik? Ehud harus melakukan tugas dan panggilannya untuk menyelamatkan bangsa Israel dengan cara ia kembali ke Raja Moab dan ia membunuh Raja Moab. Adik-adik tahu tidak Ehud menggunakan alat apa untuk membunuh Raja Moab? Ya, Ehud menggunakan pedang yang bermata dua. Di saat itu Ehud sudah mempersiapkannya adik-adik. Jadi pada saat Ehud kembali kepada Raja Moab, dan di saat itu pula Ehud membunuh Raja Moab dengan tangannya sendiri. Nah, adik-adik sekalian, sikap yang harus kita ambil dari hakim Ehud, yang pertama kita tidak boleh takut pada siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil kita, kita harus tetap setia jadi anak-anak Tuhan yang taat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, khususnya kita sebagai anak-anak remaja sekalian. Nah, adik-adik bayangkan, Ehud hanya menggunakan tangan kiri untuk membunuh Raja Moab. Tetapi Tuhan menghendakinya. Kenapa? Karena Ehud diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Bunda mengajak kita semua untuk menjadi Ehud-Ehud masa kini. Ehud saja yang menggunakan tangan kiri, dia bisa membunuh Raja Moab tanpa dia takut, karena dia tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengannya. Untuk itu, kita sebagai anak-anak remaja, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pencobaan kita. Apalagi pada masa sekarang ini masih masa pandemi. Biarlah kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki agar supaya Tuhan selalu menjaga kita senantiasa. Sampai di sini cerita Bunda Tine ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita masuk di dalam doa syukur, mari sama-sama kita angkat pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Setelah kalian sudah memuji nama Tuhan, sudah membaca firman Tuhan, mendengar cerita Alkitab, mari kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu hari ini sangat senang dalam keadaan pandemi, tapi kami masih tetap bisa memuji nama Tuhan. Kami masih bisa membaca firman Tuhan dan mendengar cerita Alkitab tentang kesaksian kebenaran firman-Mu. Kami minta biarlah Tuhan datang dengan Roh Kudus-Mu, berkati anak-anak remaja agar mereka bisa menjadi ehud-ehud masa kini dengan sikap yang berani, dengan sikap yang tegas bisa menyuarakan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak remaja kami dalam setiap pendidikan mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam cita-cita mereka agar mereka bisa menggapainya dengan segala baik. Dalam bentuk itu Tuhan, kami juga menyerahkan orang tua mereka, saudara mereka yang ada di rumah yang selalu mensupport mereka dalam pembelajaran. Biarlah kehidupan keluarga mereka Tuhan limpahkan kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat Tuhan menjadi bagian dalam keluarga anak-anak remaja yang memuji Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk bangsa negara kami di tengah-tengah pandemi corona. Kami minta biarlah pembalikan keadaan dari Tuhan. Tuhan sembuhkan bumi kami dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan di hari ini. Kami sangat bersukacita dan kami minta biarlah Tuhan menjumpai kami dalam keadaan yang sehat dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah di hari ini, dan pada akhirnya kami mohon kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami di hari ini tentang Ehud. Bunda yakin pasti adik-adik ingin menjadi Ehud ya. Nah, untuk menonton video-video selanjutnya, adik-adik jangan lupa ya setiap hari Minggu stay terus ya di channel kami. Happy Sunday, God bless you.